Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Waed. Semua kuasa penguasa roh yang ada di udara, kalian harus dengar. Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Baik kalian yang ada di Israel, yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di Ambarawa, kalian hanya seharusnya menyembah kepada Yahweh Elohim. Dialah satu-satunya pencipta alam semesta yang mengasihi umat manusia di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya pada saat ini kami memuji dan meninggikan nama-Mu, Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes. Sekarang kami akan mendengar isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, memalingkan pikiran kami dari kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Tegur kami dan ajar kami ya Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Pada hari ini sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu terima, maka saya akan membawakan firman yang saya beri judul Rojali dan Rohana. Ini kata ini sekarang sedang viral di internet, saudara-saudara. Apakah Rojali dan Rohana itu nama orang? Untuk lebih jelasnya saya akan memutar video untuk menerangkan apa itu Rojali dan apa itu Rohana. Silahkan bisa diputar videonya. 5 fakta menarik tentang Rojali yang merugikan omset mall. 1. Rombongan jarang beli, disingkat Rojali, menjadi sorotan di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Kehadiran Rojali ternyata berdampak signifikan terhadap omset mall. 2. Ciri-cirinya biasanya mall akan selalu ramai pengunjung, tapi berbanding terbalik dengan angka pembeliannya yang sepi. 3.
Tidak hanya rojali, tapi juga ada rohana atau rombongan hanya nanya, tapi berujung tidak membeli apapun. 4. Mall dianggap tempat hiburan bukan belanja. Hal ini menjelaskan mengapa banyak rojali hanya datang untuk bersantai, bukan untuk belanja. 5. Rojali bukan fenomena baru, tapi siklus rutin mengikuti siklus ekonomi. Tapi intensitasnya meningkat saat tekanan ekonomi makin terasa di kalangan masyarakat kota. Terakhir, fakta tambahan, bukan hanya rojali dan rohana, tapi ada roh halus, rombongan hanya mengelus. Gimana nih menurut kalian? Kalian termasuk rojali atau rohana? Ya, ini satu fenomena yang sedang marak di internet. Yang menjadi pertanyaannya, apakah bisa disangkut pautkan dengan kebenaran firman? Nah, sebagai bukti video tadi ada beberapa gambar yang saya ingin sampaikan. Silakan bisa ditayangkan gambarnya. Nah, ini sebagai bukti Bapak Ibu, pemilik kafe di Yogyakarta sindir fenomena rojali di kalangan pengunjung mahasiswa. Nongkrong lama tapi ogah pesan. Jadi cuma nongkrong saja di kafe ya. Rojali apa tadi? Rombongan jarang beli. Bahkan ada orang pergi ke kafe bawa sepeda lipatnya, rombongan semuanya masuk ke kafe. Ini juga fenomena yang baru, tetapi saya tidak akan membicarakan itu, saya akan membicarakan tentang rojali dan rohana. Belum sampai ke roh halus. Gambar kedua. Nah, ini keluh kesah pemilik kafe pada rojali alias rombongan jarang beli. Gambar yang ketiga, fenomena rojali bikin pusat perbelanjaan merugi. Menurut saudara rugi atau tidak? Rugi. Gambar terakhir kalau tidak salah. Fenomena rojali di kafe, hindari 3 ciri-ciri ini. Saya juga tidak akan menyampaikan 3 cirinya. Masih ada lagi enggak? Oh, satu lagi ya. Awas, baper, rojali alias rombongan jarang beli ini kena senggol pemilik kafe. Muntap perkara enggak order tapi cuma numpang wifi. Didominasi mahasiswa. Kalau kita melihat dari video dan gambar-gambar tadi, intinya sebetulnya sama, yaitu memanfaatkan kafe maupun mall untuk kesenangan pribadi, khususnya untuk wifi, untuk ngadem dan sebagainya, karena mall kan selalu dingin ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, adakah rojali dan rohana di dalam gereja? Pertanyaan ini saudara jawab, ada atau tidak? Ada, ya. Contohnya, misalkan kalau ada orang yang mau menikah, disuruh apa saja oleh pendetanya nurut. Disuruh baptis ulang, nurut. Disuruh menghafal janji nikah, menurut. Disuruh apa saja menurut. Ya, tetapi setelah menikah, hilang. Ada satu lagi, pada saat dibaptiskan saya selalu mengatakan, kirimkan data-datanya. Saya itu orang yang paling kalau bekerja itu maunya serba cepat, Bapak Ibu. Karena itu kalau ada orang dibaptis, sebelum dibaptis sudah menyiapkan data-data baptisan, pasti setelah baptisan selesai bisa langsung saya berikan aktanya.
Tetapi seringkali ada orang yang mengabaikan. Bahkan pernah terjadi ketika mau menikah, harus menyerahkan akte baptisan, minta tolong untuk dibikinkan bahkan ditunggu. Nah ini artinya memanfaatkan. Ya, ketika disuruh menyerahkan syarat-syaratnya tidak segera diserahkan, tetapi giliran ada perlunya, pendetanya harus bekerja keras, dijaga, ditungguin. Ya, ini salah satu contoh-contoh memanfaatkan gereja. Yang penting saudara sudah mengerti apa maksudnya roh jali, apa maksudnya rohana, apalagi roh halus. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang rohani? Sekarang saya akan mengajak saudara untuk merenungkan detektornya. Yang pertama, khotbah minggu lalu hilang, hanya ingat judulnya saja. Betul enggak? Terkadang kan begitu, khotbah minggu lalu apa? Iya yo, apa yo? Masih ada yang ingat khotbah minggu lalu? Nah, rak bingung. Ya, ada sebagian yang masih ingat ya. Maka di gereja kita ini ada MK, Mezbah Keluarga, yang sama dengan sel group, itu untuk mengingat firman Tuhan. Sesuai dengan kitab Yehosua atau Yosua 1 ayat yang ke-8. Yehosua 1 ayat yang ke-8 bunyinya apa? Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Kalau saya tanya kepada saudara sebagai jemaat, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar dari rumah masing-masing. Tadi dikatakan engkau dapat membuat jalanmu berhasil dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Adakah yang ingin hidupnya berhasil? Saya kira semua menghendaki berhasil ya. Semua pasti ingin, tetapi yang menjadi pertanyaannya, susahnya mau atau tidak? Banyak loh saudara-saudara orang yang iri dengan saya. Wah enak ya Pak Yakub, gerejanya gede. Iya sekarang. Dulu pada saat menderitanya, mana ada orang yang mau. Deket saja enggak mau. Enak ya, gerejanya kena tol lagi. Irinya makin gede. Ya kan? Tapi kalau melihat atau merasakan penderitaannya, mau apa enggak? Itu yang jadi masalahnya. Kalau kita semua mengenal Yahweh Yireh. Yahweh Yireh itu apa? Yahweh yang menyediakan. Semua orang mau, tetapi misi menuju keberhasilannya tidak mau. Jadi bisanya iri jika melihat orang berhasil, bukan anti dengan nama Yahweh. Kita bisa berhasil karena kita menggunakan nama Bapa Yahweh loh saudara-saudara. Ya. Jadi kalau saudara melihat ada orang berhasil, jangan iri. Tapi amati, dia bisa berhasil itu bagaimana? Bisa dipahami saudara-saudara? Seperti saya kalau melihat sebuah karya misalkan, saya tidak melihat, aduh bagus ya, tapi yang saya pikirkan bagaimana membuatnya.
terbuat dari apakah bahannya, dan sebagainya. Jadi harus selangkah lebih maju di dalam pemikiran daripada orang awam pada umumnya. Karena itu saya pernah foto di depan relief naga. Ada yang mengomentari, saudara-saudara, nama saya disebut lagi. Katanya tahu dunia roh, kok foto di depan naga? Loh, saya foto di depan naga, itu tujuannya apa? Untuk melihat kok hebat karyanya, gitu loh. Nah itu kan setan, nggak usah gambar naga yang dianggapnya setan. Setannya saja ngajak foto sama saya tak ajak, saudara-saudara. Emangnya kenapa? Takut sama setan. Kayak dulu sama boneka Pokemon takut. Kalau anak Gen Z mungkin tidak begitu paham tentang boneka Pokemon. Dulu di Semarang ada pembakaran besar-besaran boneka Pokemon. Boneka ditakuti, katanya ada setannya. Sempat saya menyelidiki karena orang mengatakan orang menonton film Pokemon itu pusing, itu ada rohnya. Saya selidiki saudara-saudara, ternyata tidak ada rohnya. Itu karena pembuatan frame per second-nya terlalu besar, sehingga seperti kalau saudara nonton video, tapi videonya zoom in, didekatkan kemudian goyang sedikit begitu, kan mual saudara-saudara yang nonton. Kok ada setannya? Setan dari mana? Setan bilang saya melulu yang disalahin. Saya nggak ngapa-ngapain juga disalahin. Jadi jangan asal ngomong, saudara-saudara. Orang mengatakan Jehovah Jireh, yang adalah Yahweh Yireh. Tapi untuk mengajarkan Jehovah saja tidak berani, apalagi Yahweh. Padahal Jehovah itu ya Yahweh dalam bahasa Inggris dari King James Version. Kan tidak sinkron dengan ucapannya. Saudara-saudara, kita harus berani mati mengajarkan kebenaran. Pertanyaannya, kebenaran yang mana yang diajarkan? Untuk menyampaikan nama Tuhan saja tidak berani kok. Kita mengenal kisah-kisah pertapa. Orang bertapa untuk mendapatkan sesuatu. Kalau di dalam film-film itu ada orang bertapa untuk mendapatkan jimat yang digdaya gitu ya. Tapi sebelum mendapatkan itu seringkali digoda dulu supaya gagal. Sebetulnya di dalam kekristenan hal seperti itu ada apa tidak? Ada. Ayatnya mana? Yakub 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, mendapatkan pencobaan. Karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi harus melewati pencobaan dulu. Yang jadi masalahnya ketika pencobaan datang, orang tidak mau menerimanya. Padahal seringkali kita mendengar statement para pendeta, semakin besar pencobaan yang kita alami, semakin besar berkat yang akan kita terima. Tapi realitasnya ketika pencobaan besar datang, tinggalkan Tuhan. Ya. Satu lagi ayatnya, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bermegah dalam kesukaran. Dalam kesukaran kok bermegah, ini kan aneh. Tetapi itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena mengetahui bahwa kesukaran itu membuahkan ketabahan. Dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji.
dan karakter yang teruji pengharapan. Dan pengharapan tidak mempermalukan karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Ruach HaKodes yang dikaruniakan kepada kita. Jadi hanya orang-orang yang mendapatkan kekuatan karena Ruach HaKodes ada di dalam dirinya, maka dia akan melewati semuanya itu. Jangan disangka saya bisa melewati masa-masa yang sukar tahun 2001 itu karena kehebatan saya. Oh tidak, saudara-saudara. Saya katakan no, sama sekali tidak. Itu semua karena Ruach HaKodes yang ada di dalam diri saya. Saya sudah bersaksi berkali-kali. Secara manusiawi saya sudah bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi karena Ruach HaKodes lah yang memberikan kekuatan. Jadi orang lupa prinsip berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maunya enak atau senang melulu. Ya memang siapa orang yang mau susah. Betul tidak saudara-saudara? Tapi kalau untuk senang harus melewati kesusahan, apa boleh buat? Itu memang jalan satu-satunya. Yang jelas seperti misalkan Yeshua, dia mati dan bangkit sehingga saudara dan saya diselamatkan. Kita menerima jaminan kepastian keselamatan karena Yeshua mati. Tetapi dia bukan mati untuk dikubur selamanya di bumi ini, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, jadi itu yang membawa kemenangan. Sehingga bisa dikatakan tanpa mahkota duri tidak akan ada mahkota kemuliaan. Kalau Yeshua tidak menderita, saudara dan saya tidak selamat. Kalau kita tidak menderita tahun 2001, maka kita tidak akan ada gereja seperti ini. Tidak akan ada gereja pemulihan firman yang memiliki cabang di berbagai wilayah, daerah, dan luar negeri. Kalau kita melihat anak sekolah saja, ada enggak orang sekolah tahu-tahu perguruan tinggi? Enggak ada. Pasti PAUD dulu. Setelah PAUD apa? TK, habis TK, SD. Sekarang enggak usah pakai PAUD TK lah. Langsung SD kelas 6 aja biar cepet. Kalau ada yang mau seperti itu bisa atau tidak? Ya bisa-bisa saja, tetapi tidak akan mampu. Suruh baca aja enggak bisa. Tapi ini benar saudara, saya pernah mengajar di salah satu sekolah teologia, orang baca saja grotal gratul, bayangkan saudara, baca saja masih kesulitan. Ini dari salah satu suku di Indonesia. Ya, mengerikan sekali, saudara. Makanya pernah saya ngomong selama 1 jam. Kemudian saya tanya, saudara-saudara, ada yang mau ditanyakan? Ada yang angkat tangan. Saya mau bertanya, Pak, mana yang mau ditanyakan? Semua. Aduh. Saya harus ngulang lagi selama 1 jam. Waduh. Mulut saya sudah meniren, masa harus mengulang lagi? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam sekolahan atau di dalam gereja, tubuhnya di sini, tapi pikirannya di luar. Tadi saya sudah matiin kompor belum ya? Pikirannya di mana? Di rumah. Sehingga tubuhnya di sini tapi pikirannya di rumah terus, bingung. Jangan-jangan belum saya matikan kalau rumah kebakaran bagaimana? Mbok cepet Pak Yakub khotbahnya. Akhirnya jadi merembet kemana-mana, ya kan? Kita bisa besar karena kita setia dengan perkara yang kecil. Lukas 16 ayat yang ke-10. Kalau kita jajarkan dengan orang sekolah tadi,
setelah SD, SMP, SMA, itu pun harus lulus ujian dulu, baru bisa naik tingkat. Ya, sekarang kita baca bersama-sama Lukas 16 ayat 10. 2, 3. Siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Artinya bahwa semua itu dimulai dari kecil. Kalau diberi tugas yang sederhana saja sering mangkir, bagaimana mungkin Tuhan memberikan tugas yang besar? Katakanlah sebagai pelayan Tuhan, kalau diberi tugas malas-malasan, apakah kira-kira akan diberi tugas yang lebih besar? Kalau diberi tugas yang lebih besar akan lebih banyak gagalnya. Nah, sekarang kembali ke Yehosua 1 ayat yang ke-8 tadi. Merenungkan firman siang dan malam. Coba kita lihat. Kita baca sekali lagi ya. Ini Yehosua 1 ayat yang ke-8 bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu. Dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Tadi saya menyoroti tentang apa? Tentang apa? Dari ayat ini? Barusan loh. Soal berhasil, keberhasilan. Kan tadi saya tanya, ada enggak saudara yang mau berhasil? Saudara jawab, mau semuanya. Jadi yang disoroti soal keberhasilannya. Sekarang saya soroti renungannya. Di situ kan dikatakan merenungkannya siang dan malam. Jadi dengan saudara ikut MK dan sebagainya, itu sebetulnya salah satu tujuan supaya saudara merenungkan firman. Coba baca di dalam Keluaran 3 ayat 13, nanti saya mau bertanya. Keluaran 3 ayat 13. Nah, mari kita ucapkan bersama-sama ya dengan bersuara yang keras. Nanti saudara, saya tanya, tolong dijawab salah, tidak ada hukumannya. Jadi jangan khawatir. Kalaupun salah, saudara bisa mengerti akan benarnya. Sekarang kita ucapkan bersama. 2, 3. Dan Mose berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dari ayat ini saya garis bawahi kalimat terakhir. Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Sekali lagi, aku harus mengatakan apa kepada mereka? Pertanyaan saya, kenapa Mose mengatakan seperti itu? Jawabannya, Mose mengenal Yahweh atau tidak? Nah, ini kan kita bisa merenungkan, saudara-saudara. Renungannya ada dua hal. Yang pertama, Mose kenal banyak sesembahan di Mitsraim karena diasuh oleh putri Parao. Saya merenungkan yang dimaksud putri Parao ini permaisuri atau anak. Kalau di dalam terjemahan bahasa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia kurang begitu jelas. Tetapi yang dimaksud adalah anaknya Paro, bukan istrinya. Yang menjadi pertanyaannya, siapa nama putrinya Paro? Ada yang tahu, saudara-saudara? Enggak ada.
Kenapa? Karena tidak tertulis di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Tenak. Tapi perlu enggak kita tahu nama itu? Perlu. Lalu saya selidiki, ternyata namanya adalah Bitya atau Batya. Lalu dari mana Pak Yakub bisa mengatakan namanya Bitya atau Batya? Itu berdasarkan Talmud dan Midras, yaitu teks-teks rabbinik Yahudi yang berisi tafsiran, legenda, dan penjelasan atas kitab suci kita. Jadi kalau kita tidak mengetahui di dalam kitab suci, kita bisa menggali dari sumber yang lain. Asal sumber yang lain itu tidak melebihi otoritas daripada firman. Kalau hanya untuk menambahin saja, tidak masalah. Asal jangan memiliki otoritas melebihi firman. Kan Talmud, kalau di dalam saudara-saudara kita umat Islam itu bukan Al-Quran tetapi hadis, kira-kira begitu. Itu Talmud. Nah, Talmud itu penafsiran daripada orang-orang Yahudi yang seringkali juga menjelaskan semacam juklak dari firman Elohim. Tetapi itu bukan firman. Jadi kalau untuk menambah informasi seperti tadi nama anaknya Paro, itu siapa di dalam kitab suci kita? Tidak ada. Lalu kita cari, ada ya dari sumber Talmud. Kalau hanya untuk mengisi kekosongannya, tidak masalah. Karena kitab suci katakan kalau semuanya ditulis, tidak mungkin bisa setebal kitab suci yang kita miliki, bisa berlipat-lipat tebalnya. Tetapi apakah Talmud juga ada yang menentang firman? Ada. Contohnya apa? Tentang nama Yahweh. Talmud katakan kalau di luar sinagoga jangan menyebut Yahweh, tetapi diganti menjadi Hashem, nama itu. Atau Adonai, yang artinya Tuanku. Mari saudara-saudara kita menyembah nama itu. Lah siapa nama itu? Apakah Tuhan bernama-nama itu? Maka berfirmanlah nama itu. Tidak ada di dalam kitab suci, jangan mengada-ada. Ya. Jadi kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Nah ini yang kita tidak ikuti. Tapi kalau untuk melengkapi, tidak masalah. Seperti di dalam kitab orang jujur, Seper, Hayasar. Ada hal-hal yang tidak ada di dalam kitab suci kita, di sana tertulis. Tetapi tidak bertentangan. Bisa saja untuk melengkapi, jadi jangan anti pokoknya kalau tidak ada di dalam kitab suci ini, maka tidak bisa dijadikan referensi. Oke, saya ikuti pemikiran seperti itu. Sekarang saya bertanya, kenapa silsilah Yesua di dalam kitab Matai dengan kitab Lukas kok berbeda? Yes, pokoknya diimani saja. Loh, kita tidak bisa istilah pokoknya. Harus tahu. Sehingga jangan orang lain yang tahu, saudara ditanya, tidak ngerti, lalu makanya jangan jadi orang Kristen. Kita pengawur. Iya bener juga ya. Akhirnya cuman iya saja. Ini hanya salah satu contoh, saudara-saudara. Nah sekarang saya menggali lebih jauh, siapa itu Bitya atau Batya. Itu di dalam huruf Ibrani itu Bet, Tau, Yod, He, Batya atau Bitya. Artinya putri Tuhan dalam bahasa Ibrani. Menurut tradisi Yahudi,
Batia adalah putri Paro yang menyelamatkan dan mengasuh Mose meskipun ayahnya memerintahkan pembunuhan bayi-bayi Ibrani. Nah, sumber rabiniknya beberapa sumber Yahudi menyebutkan Batia atau Bitya antara lain di dalam Talmud Bavli Megillah 13a. Di sini disebut bahwa Tuhan mengganti nama putri Paro menjadi Batia. Karena tindakannya yang mulia, ia meninggalkan dewa-dewa Mitsraim dan mendekat kepada Tuhan Israel. Disebut bahwa Elohim berkata padanya, engkau disebut anak Parao, tetapi aku akan menyebutmu anakku. Jadi diadopsi oleh Bapa Yahweh. Karena dia sudah mengadopsi Mose, kira-kira begitu. Yang pertama. Yang kedua di dalam Midras Rabah. Midras Rabah di dalam kitab Semot Rabah pasal 1 ayat yang ke-23 menjelaskan lebih rinci bahwa Batia tahu bahwa bayi itu orang Ibrani tetapi tetap menyelamatkannya. Ia bahkan dianggap masuk dalam orang-orang bukan Israel yang mendapatkan bagian di dunia yang akan datang karena tindakannya. Jadi menurut kitab Talmud, Batia putri Paro ini diselamatkan. Ya masalah benar-benar diselamatkan atau tidak itu hak prerogatif dari Elohim, Tuhan. Tetapi seperti itulah Yeshua pernah berkata apabila orang tidak mengganggu kita berarti dia itu bagian dari kita. Ya. Itu yang pertama. Ketika kita mengatakan Mose hanya mengenal Elohim Mitsraim atau sesembahan-sesembahan yang ada di Mitsraim. Sesembahan di Mitsraim banyak, saya sudah pernah menyampaikan ada gambar-gambarnya juga kan? Masih ingat enggak? Lali Pak aku Pak. Coba dilihat lagi di YouTube, makanya setiap kali saya menyampaikan firman dimasukkan di YouTube itu supaya bisa dilihat kembali. Ya. Jadi jangan jadi rojali di dalam gereja. Tetapi harus ada sesuatu yang dibawa pulang. Yang kedua, alternatifnya Mose kenal Yahweh. Dari mana Mose kenal Yahweh, saudara-saudara? Kalau tadi yang pertama kan alternatif kita, Mose tidak kenal Yahweh, kenalnya sesembahan-sesembahannya orang Mitsraim. Karena dia diasuh oleh anaknya Paro. Nah sekarang alternatif yang kedua, Mose kenal Yahweh. Dari mana kira-kira kenalnya? Mose ketika dia sudah di tangan putri Paro, ada seorang ibu yang menyusui. Siapa itu? Ibunya sendiri, Yochebed. Maka Yochebed sambil menyusui, dia menceritakan. Karena itu jangan saudara anggap enteng anak-anak kecil ya. Nggak usah ke gereja lah Pak, masih kanak-kanak bikin masalah saja di gereja nanti lari sana lari sini. Hati-hati, itu anak titipan Tuhan loh saudara. Tanggung jawabnya ada di tangan saudara sebagai orang tuanya. Kok Pak Yakub bisa tahu kalau Yochebed sambil menyusui Mose sambil menceritakan tentang Elohimnya? Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ini perintah Torah, saudara-saudara. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara yang keras. 2, 3. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun. Jadi setiap saat ajarkan. Saya bersyukur Pastor Simeon mengajarkan Ethan anaknya tentang firman.
kitab suci yang bergambar. Bahkan ada bahasa Inggrisnya. Sekali waktu diajar ketika mereka sedang pergi, Bu Yakob yang menghandle mau tidur minta diceritakan cerita itu. Menurut Bu Yakob ada salah halaman, ada satu halaman yang tidak terbaca. Ethan ngerti, saudara-saudara. Dia bilang, nenek ini salah. Terus dilihat, oh iya kelebihan satu, jadi diulang lagi. Itu yang harus saudara ajarkan kepada anak-anak saudara sejak kecil. Sehingga tidak masuk dalam kenakalan remaja. Jangan sampai sudah pikir, yang penting anak saya baik ketika di depan saudara, di luar saudara belum tentu. Karena itu bawa anak-anak sekolah minggu, supaya mereka bisa memahami kebenaran firman. Itu yang pertama. Jadi agar jangan menjadi rojali, maka kalau ke gereja diingat ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Jangan hanya ingat judulnya saja, tetapi setidak-tidaknya memahami isinya. Dan itu diulas kembali di dalam MK. Ya, karena itu bagi yang belum ikut MK, ikutlah MK. Kemudian yang kedua, agar bisa dibawa pulang, saat ke gereja bawa buku catatan atau HP yang bisa untuk mencatat agar bisa direnungkan kembali, menjadi cermin dalam firman, dalam kehidupan saudara. Karena firman Elohim itu cermin. Kita membaca ayatnya di dalam Yakub 1 ayat yang ke-23. Yakub 1 ayat 23. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman, tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Ayat 24, karena dia mengamati dirinya, tetapi setelah pergi, maka dia segera melupakan seperti apakah dirinya. Bercermin. Tadi waktu mau ke gereja, berangkat bangunnya agak kesiangan. Pakai lipstiknya bleber. Saudara lihat cermin. Kok koyok gareng ya? Wes ben. Biar jadi perhatian orang. Nanti kan ada orang yang bilang, ibu maaf, ini saya betulin dikit ya. Mau ngomong blobor, enggak enak gitu ya. Jadi supaya menarik perhatian orang lain. Bukan seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang suka bercermin? Laki-laki atau perempuan? Saudara lo yang jawab lo ya. Memang perempuan kadang-kadang masih habis makan saja bercermin. Sudah habis makan. Memperbaiki apa? Lipstiknya. Kemudian, begitu lagi. Kenapa mesti harus begitu? Kadang saya geli juga melihatnya, saudara-saudara. Nanti sudah benar, rambutnya sudah benar digituin. Ya balik lagi, gituin lagi. Ya kan? Ya apa ya? Nah, saya ingin ingatkan, saudara dan saya di hadapan Tuhan itu perempuan loh. Sebagai mempelai perempuan. Kita baca ayatnya 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertonangkan kamu kepada seorang suami untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasya. Jadi saudara dan saya adalah perempuan mempelai Hamasya yang dipersiapkan untuk supaya bisa
berjumpa dengan Dia. Karena itu supaya kita berjumpa, kita harus selalu bercermin. Artinya apa? Merenungkan firman. Jangan pergi ke gereja, ibarat pergi ke mall. Begitu sudah pulang. Jadi rojali. Rombongan jarang membeli. Membeli apa? Firman. Bagaimana sih kita membeli firman? Pelajari firman. Ya. Apalagi di tempat kita ada pembacaan kitab suci, ya, yang dikelola oleh Bulis. Bagus juga. Jadi yang nggak biasa terpacu untuk membaca karena ada rewardnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh sudah berubah semuanya, ya. Itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, orang pergi ke mall tadi atau ke kafe hanya untuk hiburan, cuci mata biasanya untuk melihat perilaku orang. Yang akhirnya mengakibatkan mengkritisinya. Kan mengamati orang lewat, ini orang jalannya kok aneh, ini orang kok pendek, ini orang kok tubuhnya tidak simetris. Kan jadi mengamati kesalahan-kesalahan orang. Ini orang kok badannya gemuknya luar biasa, kalau naik becak satu becak saja kurang. Iya kan? Ini orang kok kurus kayak tiang listrik. Jadi akhirnya pergi ke mall bukan belanja tapi untuk mengamati, cuci mata istilahnya. Kalaupun lihat barang-barang ya ujung-ujungnya tidak beli. Atau kemudian karena jadi roh halus tadi, rombongan hanya ngelus-ngelus. Tapi karena dasar perempuan, ngelus-ngelus, kok apik ya. Nanti kalau saya tidak beli, saya datang lagi sudah tidak ada, gelo aku. Wis tak tukuni we. Sudah saya beli saja. Akhirnya dibeli. Artinya apa? Membeli barang yang tidak dibutuhkan karena tertarik pandangan mata. Ini banyak hal, saudara-saudara. Salah satu contoh, Lot pergi ke Sodom itu karena tergiur pandangan mata. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Kita lihat. Ini dosa akibat pandangan mata. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora. Seperti taman Yahweh, seperti tanah Mitsraim jika engkau memasuki Zoar. Jadi dia lihat dengan pandangan matanya, waduh luar biasa, dia punya banyak ternak. Jadi wajar kalau yang dia utamakan adalah air. Karena ternak membutuhkan banyak air. Tetapi saya katakan Lot ini sudah kurang ajar. Ketika Abraham mengatakan, coba kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Kira-kira begitu supaya jangan bentrok pembantu-pembantu kita. Lalu dia langsung melayangkan pandangnya. Dia itu keponakannya. Seharusnya dia suruh bapak saja yang milih tempat karena bapak lebih tua, kan gitu seharusnya menghormati. Ini tidak, saudara-saudara. Kemudian contoh yang kedua, Hawa jatuh di dalam dosa juga karena pandangan mata. Kejadian 3 ayat 6. Mari kita ucapkan bersama dengan bersuara yang keras. Semangat ya. 2, 3. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan
Dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Pertanyaan saya, apakah Hawa pada saat melihat buah itu untuk kemudian dimakan itu baru melihat pertama kali? Tidak. Sudah lihat berkali-kali. Tapi karena provokasi dari setan yang mengatakan kalau kamu memakan buah itu, kamu akan seperti Elohim. Tergiurlah di situ dengan perkataan seperti Elohim. Lalu dia melihat buah itu yang tadinya dilihat biasa-biasa saja, berubah menjadi memiliki daya tarik yang luar biasa. Akibatnya dia memakan. Pertanyaannya, setelah dia makan, apakah benar dia seperti Elohim? Tidak, justru merusak yang seperti Elohim. Seperti Elohimnya bagaimana? Yahweh menciptakan Adam dan Hawa itu kekal, tidak berujung kematian. Tetapi kan ketika makan buah pengetahuan hal baik dan jahat itu pada akhirnya mati. Betul ya? Jadi yang tadinya seperti Elohim, Elohim kan tidak mati. Akhirnya jadi ada kematian akibat dosa. Jadi tertipu oleh setan. Nah, perlu saudara ketahui, di dunia ini ada banyak sekali ajaran-ajaran yang nampaknya baik. Jika tidak hati-hati lalu dibeli atau dipelajari, akibatnya membingungkan imannya karena sesuatu yang baik belum tentu cocok, atau misalkan soal pakaian. Tadi yang saya katakan roh halus, rombongan hanya mengelus-ngelus. Kok baik ya? Lalu saudara membayangkan sesuatu, kalau saya pakai ini tentunya saya akan jauh lebih cantik. Akhirnya dibeli. Nah, ini ibaratnya orang yang tertarik dengan ajaran-ajaran di luar. Kitab suci sudah mengajarkan kepada kita di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Kita baca lagi bersama-sama. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Mari kita ucapkan 2, 3. Sebab mereka yang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai para rasul Hamasia. Dan tidak heran karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal luar biasa jika pelayannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran yang kesudahannya akan menjadi sama seperti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi tipuan itu kelihatannya baik. Wah ya ini ajarannya luar biasa. Tapi kalau di cross-check-kan kepada firman tidak cocok. Karena itu saya seringkali katakan kalau saya menyampaikan firman, silahkan di cross-check kepada firman Tuhan. Ajaran saya ngawur atau tidak. Nanti saudara bisa klarifikasikan kepada saya. Satu lagi, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-1, kita ucapkan lagi bersama, 2, 3. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim, sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Jadi perlu diuji. Jangan saudara melihat YouTube, melihat atau mungkin sekali waktu diajak ibadah di tempat lain, lalu saudara merasa bahwa wah ini bagus. Bagus belum tentu cocok sesuai dengan kerohanian kita. Seperti pakaian tadi kan, kelihatannya bagus tapi tidak cocok. Coba orang tua-tua pakai baju yang ngejreng. Lucu kelihatannya, ya kan?
Jadi ajaran atau doktrin yang dipelajari harus diuji, jangan asal diimani. Satu lagi, Amos 5 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca lagi bersama. 2, 3. Namun janganlah mencari Betel dan janganlah memasuki Gilgal dan janganlah melintasi Berseba, sebab Gilgal pasti akan pergi ke pembuangan dan Betel akan menjadi sia-sia. Carilah Yahweh dan hiduplah agar dia tidak menyerang seperti api ke atas keturunan Yosef dan melahapnya dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Jadi saudara-saudara, ibaratnya orang ke mall hanya sebagai rojali dan rohana, sekedar iseng-iseng daripada santai di rumah. Lebih baik ngadem di mall sebagai hanya seperti rojali dan rohana. Ini kalau secara rohani saudara pergi ke gereja, tapi seharusnya bukan untuk nyantai, tetapi untuk belajar firman. Ada enggak orang pergi ke gereja daripada nyantai di rumah? Pasti ada. Daripada di rumah, siapa tahu di gereja banyak kenalan. Siapa tahu akhirnya saya menemukan pacar saya di gereja. Loh, orang pacaran sesama orang yang beriman boleh atau tidak? Boleh. Tapi bukan itu sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya untuk mempelajari firman. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 44. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti dan dalam doa. Dan ketakutan melanda setiap jiwa dan banyak keajaiban serta tanda-tanda terus terjadi melalui para rasul. Dan semua orang yang percaya selalu berada di tempat yang sama dan mereka memiliki segala sesuatu bersama. Ini kan gereja, kumpulan orang-orang berkumpul. Tetapi tadi dikatakan apa ayatnya? Ayat 42, bertekun dalam pengajaran para rasul. Artinya apa? Ajaran rasul itu ditekuni. Kan bertekun, ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu ke gereja, ke MK itu untuk apa? Untuk belajar firman, bukan untuk mengisi waktu kosong daripada menganggur di rumah. Jadi datang ke gereja, setidak-tidaknya saudara datang ke gereja untuk belajar firman. Atau bagi yang belum bisa ke gereja, saudara mendengarkan radio untuk belajar firman. Menghadiri MK untuk belajar firman. Atau bertanya kepada ketua MK. Atau bila perlu bertanya kepada saya atau kepada Pastor Simeon, tidak masalah. Tetapi semua tujuannya untuk belajar firman. Sehingga kalau pacaran pun pacarannya diskusi firman. Ya. Jadi saudara pergi ke gereja harus untuk mempelajari firman. Paham saudara-saudara? Ya, saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini memberikan pemahaman kepada saudara supaya saudara datang bukan sebagai rojali atau rohana. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah mengajar kepada kami melalui firman-Mu pada saat ini. Engkau tolong agar firman yang sudah kami dengar bukan hanya untuk didengarkan tetapi juga menjadi rema, kol ha'el, suara Elohim di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami datang ke gereja, kami mendengarkan firman bukan sebagai rojali atau rohana, tetapi
untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kehidupan kami berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai dengan luar biasa. Demikian pula apabila sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami tibakan di rumah dengan selamat. Jauhkan dari mara bahaya malapetaka di jalan, baik yang ada di Ambarawa maupun yang dari luar kota. Engkau sertai dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kumpulkan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka wiyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.